Pemirsa, musim hujan telah tiba. Ada baiknya untuk selalu menjaga tubuh agar tetap fit sehingga tidak mudah tumbang. Beberapa penyakit yang kerap terjadi saat musim hujan adalah batuk dan pilek. Tentu kita tidak ingin mengalami penyakit tersebut kan? Nah, salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh saat musim hujan adalah dengan mengonsumsi makanan yang dipercaya mampu menjaga tubuh tetap bugar. Apa saja? Pertama, bawang putih. Bawang putih mengandung antioksidan yang dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Cobalah untuk memasak makanan dengan bahan dasar bawang putih yang bisa juga dicampur oleh lada hitam, lalu disajikan dengan nasi atau sup panas. Sajian ini sangat cocok dikonsumsi saat hari sedang hujan. Kedua, buah pir. Pir kaya akan kandungan vitamin dan mineral yang efektif untuk melindungi diri dari penyakit yang kerap menyebar saat musim hujan. Buah pir termasuk antipiretik yang dapat membantu untuk mendinginkan tubuh dan demam saat menyerang. Terakhir, kacang almond. Kacang almond merupakan sumber protein dan rendah lemak yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa manfaat dari kacang almond adalah mampu meningkatkan fungsi pencernaan, menjaga kadar gula tetap normal, hingga menaikkan imunitas tubuh dari berbagai penyakit. Halo pemirsa TV One, apa kabar? Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dianwari dan juga rekan saya Zinka Neila. Tadi barusan udah ada cuplikan nih Zi tentang makanan-makanan yang dapat menambah daya tahan tubuh di musim hujan. Seperti hari ini tuh dingin banget gak sih Zi? Tadi juga ada buah pir, kacang almond yang bisa pemirsa konsumsi di musim hujan. Tapi Adia, selain itu kita foto dulu kali ya. Nih udah bagus-bagus gini bajunya, masa kita nggak foto? Kurang eksis dong. Bentar Zi, tapi ini akan ini nih ada satu hal yang katanya kita nggak boleh selfie. Apa tuh Katanya Adia? nih ya, Kenapa tuh? kalau kebanyakan selfie itu bisa jadi terkena penyakit narcissistic personality disorder. Kenapa? Emangnya kita nggak boleh selfie-selfie gitu? Tapi daripada kita dengar katanya-katanya, mending langsung saja kita lihat liputan berikut ini. Pemirsa, siapakah di antara pemirsa yang seringkali melakukan swafoto atau populer dengan istilah selfie, kemudian memajangnya di media sosial pribadi, dan dengan bangga melakukannya berulang kali? Nah, dari banyaknya orang yang gemar melakukan foto selfie, biasanya mereka yang merasa memiliki paras yang cantik atau tampan, sehingga ia merasa pantas untuk dipuji dan dibanggakan. Perilaku ini kemudian dikenal di masyarakat dengan istilah narsis. Lantas benarkah jika perilaku gemar melakukan selfie termasuk dalam ciri-ciri gangguan mental yang disebut narcissistic personality disorder? Seperti apakah gejala serta pemicu dari munculnya gangguan mental narsisistik, serta bagaimana penanganannya? Dokter spesialis kedokteran jiwa akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Nah Zi, tadi kita udah ada nih cuplikan juga tentang penyakit narsisistik. Tadi kalau kamu misalnya suka foto-foto selfie terlalu berlebihan nih, bisa jadi, tapi belum tentu ya. Kita juga nggak boleh namanya self-diagnose. Jadi Kenapa? bisa jadi itu salah satu, bisa jadi salah satu itu kamu memiliki gangguan jiwa. Padahal aku kan suka banget nih Adia foto-foto selfie, kan aku merasa cantik, aku pengen posting di media sosial gitu. Gimana tuh Adia? Emang nggak boleh kita? Nah ini nih kita coba tanyakan langsung kepada narsum kita. Silakan Zi. Dokter Lahargo Kembaren, dokter spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi dokter. Pagi dokter. Salam sehat jiwa. Salam sehat dokter. Salam sehat. Gimana dokter kabarnya pada pagi hari ini yang musim hujan melanda lagi? Gimana dokter? Ya, kabarnya musim hujan, udaranya dingin, tetapi hati dan jiwa kita harus tetap semangat. Wah, tentunya. betul. Nah, kebetulan kita hari ini akan membahas tentang narsisistik nih dok. Katanya nih dok, fakta atau mitos seseorang yang gemar selfie dan sering memajang fotonya nih di sosial media, katanya itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri orang yang terkena narsisistik. Fakta atau mitos dok?
Ya, jadi yang namanya narsisistik itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Ada yang ciri kepribadian narsisistik. Artinya dia melakukan suatu perilaku narsisistiknya itu tetapi dalam taraf yang wajar dan tidak sampai mengganggu relasi dengan orang lain, nggak membuat orang di sekelilingnya menjadi terganggu. Tetapi ada yang kita sebut sebagai gangguan kepribadian narsisistik atau narcissistic personality disorder. Berarti Nah, fakta ini atau sudah, mitos dok ini? ya, ini suatu fakta gitu ya, bahwa Fakta. salah satu bahwa ketika seseorang itu melakukan selfie, memajangnya untuk mengharapkan pujian dari orang lain, Oke. menganggap dirinya itu lebih penting, menganggap dirinya itu lebih hebat dari orang lain, itu merupakan salah satu tandanya bahwa orang ini memiliki yang kita sebut sebagai gangguan kepribadian narsisistik. Baik. Tapi kalau Oh. hanya posisinya untuk ekspresi diri tanpa ada merasa lebih hebat, lebih wah, lebih penting dibandingkan orang lain, itu masih dalam taraf kewajaran atau yang kita sebut sebagai ciri kepribadian narsisistik. Oke, berarti dokter, berarti kan memang ada perbedaannya antara orang yang suka selfie dan juga orang yang memang memiliki kepribadian narsisistik. Tapi selain itu dokter, ada lagi nih dok, katanya orang-orang yang memiliki kepribadian narsisistik ini salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah tidak mau kalah saat berbicara dan selalu merasa benar gitu dok. Itu fakta atau mitos dok? Benar sekali, ini juga merupakan fakta. Salah satu tanda dari gangguan kepribadian narsisistik adalah merasa benar, merasa hebat, dan membutuhkan pemujaan atau haus dengan pujian. Sehingga orang ini biasanya tidak memiliki rasa empati terhadap orang-orang sekitar. Dan dia merasa dirinya selalu lebih hebat, selalu ingin menjadi nomor satu, dan berusaha melakukan berbagai hal untuk menjaga eksistensi dirinya menjadi orang yang dianggap paling penting, paling hebat, nomor satu. Dan seringkali kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian memiliki level yang lebih tinggi dari dia, ada kecemburuan. Dan orang ini pun terkenal juga kelihatan sebagai orang yang sombong, angkuh, arogan. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka itu merupakan suatu tanda dari yang kita sebut gangguan Baik. kepribadian narsisistik. Baik. Dok, bagaimana nih dok soal pesta demokrasi yang sedang berlangsung? Kan pasti lagi tahun-tahun politik nih dok. Semua orang menganggap dirinya benar, semua orang menganggap dirinya yang paling penting, paling hebat. Menurut dokter, apakah menjadi salah satu ciri-ciri narcissistic disorder? Ya, pesta demokrasi ini, konstentasi ataupun misalnya debat yang dilakukan sebenarnya merupakan suatu sarana ya. Kita selain melihat visi dan misi, juga melihat bagaimana karakter, kepribadian, temperamen dari setiap calon yang akan kita pilih. Karena yang disebut sebagai kepribadian itu adalah totalitas dari sikap, pikiran, dan perilaku seseorang. Dan itu akan mewarnai kehidupannya sehari-hari, itu akan menjadi ciri khas dari orang itu ketika dia berhadapan dengan situasi tertentu. Nah, ini kita bisa lihat gitu ya, bagaimana tujuan dari misalnya posting baliho, poster, flyer, atau waktu saat debat, suatu konstentasi tertentu misalnya, kita akan lihat nih kepribadian orang ini seperti apa. Nah, kalau yang disebut sebagai suatu gangguan kepribadian narsisistik, tadi dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya nomor satu, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya, butuh pemujaan, haus pujian, ada rasa sombong, iri hati ketika orang mendapat pencapaian yang lebih dari dirinya, dan kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Itu adalah merupakan tanda dan gejala tuh dari suatu gangguan kepribadian narsisistik. Tetapi sebenarnya setiap orang memiliki narsisistik dalam dirinya, dalam porsi yang sewajarnya gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai ciri kepribadian. Jadi bukan merupakan gangguan kepribadian, tetapi hanya ciri kepribadian. Dok, apa sih dok yang dimaksud dengan ciri dan gangguan dari gangguan jiwa narsisistik ini dok sebenarnya? Yang membedakannya dengan kepribadian orang yang biasa suka foto saja gitu dok? Betul.
Ya, jadi berbicara tentang kepribadian, itu kita berbicara tentang totalitas kehidupan seseorang mulai dari pikiran, sikap, dan perilakunya. Kepribadian seseorang itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu dari karakternya yang merupakan warisan genetik. Seperti apa Oh, orang tuanya, maka dia pun kurang lebih akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Baik. Tetapi yang kedua, dia adalah juga ditentukan oleh pengalaman kehidupannya. Oke. Bagaimana dia mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan, menyikapinya, bagaimana perjalanan dari kehidupannya, itulah juga yang akan menentukan kepribadian seseorang. Nah, kepribadian ini ada dua jenis dia. Ada ciri kepribadian, itu hanya merupakan suatu tanda dari kepribadian kita dan tidak menimbulkan gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari. oke, Oke. Salah oke. satunya narsisistik ini gitu. Tetapi kalau sudah gangguan kepribadian, selain dari gejala-gejala narsisistiknya tadi itu muncul, dia sudah menimbulkan penderitaan, menimbulkan gangguan relasi, dan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga sangat dianjurkan orang yang memiliki gangguan kepribadian narsisistik ini untuk melakukan konsultasi dan terapi agar dia tidak kemudian menjadi Oke. sesuatu yang Baik dokter, berarti tadi seperti yang dokter bilang bahwa memang ada kaitannya ya dok antara penyakit atau gangguan narsisistik ini dengan pengaruh dari faktor genetik. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu dokter, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, mood booster adalah istilah yang tren di kalangan anak muda. Artinya sesuatu yang memberikan semangat. Dengan adanya mood booster, hari yang galau bisa menjadi lebih ceria. Nah, berikut ada beberapa aktivitas yang biasanya dapat memompa semangat orang pada umumnya. Pertama, menghabiskan waktu di alam. Menurut sebuah jurnal ilmiah, menghabiskan waktu 2 jam di alam dapat meningkatkan kesehatan mental. Kedua, olahraga. Sebuah jurnal ilmiah menyatakan efek jangka panjang dari olahraga dapat mendukung kesehatan mental secara berkelanjutan. Ketiga, mencoba sesuatu yang baru. Ketika memaparkan otak pada sesuatu yang baru, hal itu akan mengubah pola pikir untuk membantu menormalkan kegagalan sekaligus meningkatkan tingkat ketahanan dan kekuatan mental. Keempat, luangkan waktu untuk terhubung dengan teman dan keluarga. Kelima, membaca buku. Membaca buku menawarkan pelarian yang sangat baik dari kenyataan stres dan merupakan obat yang efektif untuk suasana hati yang buruk. Terakhir, makan makanan sehat.